Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu sehat, itu doa kami untuk Anda, tetap semangat juga. Dan saya bersama Bung Rocky ingin ajak Anda ngobrol nih, edisinya berbagi semangat pada hari Minggu ya, di libur jadi sport ini. Kita sama-sama nggak janjian, lagi-lagi nggak janjian, sama-sama pakai topi, karena habis jalan pagi. Ya, tapi di... saya habis Oh, nyiram bunga ya, nyiram bunga. Wah, itu bunga-bunga yang disukai oleh emak-emak itu, terutama yang orchidnya ya, anggreknya. Wah, jangan dipublikasi, nanti diserbu saya. Oh, gitu. Ya, Bung Loki, ini orang sebenarnya bingung. Ini mau diperpanjang atau tidak sih sebenarnya PPKM darurat, karena Menko PMK Pak Muhadjir Effendi kan mengaku bahwa itu rapat kabinet terbatas. Jadi artinya kalau terbatas kan memang orang-orang tertentu ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan hal itu, tapi dibantahnya oleh staf, dibantah oleh KSP, dibantah oleh oleh Satgas COVID, dibantah oleh juru bicara Menko Marinvest. Jadi sebenarnya rakyat mau pegangnya mana nih ya omongannya? Kalau secara hierarki kita lebih percaya Pak Menko PMK ya, Pak Muhadjir, dan orangnya kan selama ini kita lihat ya tidak banyak bicara dan juga kesannya nggak tricky lah kalau Pak Muhadjir Effendi. Ini kekacauan koordinasi beginian sebetulnya bukan baru sekarang. Kalau kita ingat sejak dari periode awal, setiap sidang kabinet kita dapat bocoran kan, bahwa menteri saling senggol menyenggol kaki di bawah meja ketika presiden memimpin, karena seolah mereka tahu presiden ini nggak bisa ambil kesimpulan. Dan begitu selesai rapat, sama-sama saling melongok, siapa mesti ngomong ya, apa yang diputusin ya. Jadi sebetulnya ini yang disebut ada prinsip di dalam filosofi, bunyinya kira-kira begini nih. Saya suka kutip-kutip aja karena ini sekaligus kuliah ya. What can be said at all can be said clearly, and whereof one cannot said, one must be silent. Jadi kira-kira prinsipnya begitu. Kalau saya gampangkan, kalau orang bisa ucapkan sesuatu, dia pasti bisa ucapkan dengan jelas. Kalau dia nggak tahu apa-apa, mending dia diam gitu. Kira-kira itu saya kutip dari siapa namanya itu, Ludwig Wittgenstein, ahli bahasa, filosofi bahasa. Nah itu yang terjadi di kita sekarang, nggak tahu apa-apa tapi mau ngomong, akibatnya meraba-raba kan. Jadi kelihatan betul bahwa seluruh kebijakan kabinet itu sebetulnya nggak pernah ada notulasinya. Kalau ada notulasi dan ada keputusan, kan setelah sidang kabinet, presiden mesti tunjuk yang boleh omong ini ya. Ini dia. Kan biasanya dia langsung berbalik aja masuk kamar, lalu menterinya kalang kabut mau ngomong apa. Jadi ini dipimpin oleh seseorang yang nggak tahu sebetulnya persoalan. Nah karena itu orang mulai anggap wah Mujahir yang salah, atau Pramono yang benar segala macam. Enggak, semuanya itu ngambil inisiatif karena presidennya nggak bikin keputusan. Nah, ya, dan sangat menarik itu karena presiden juga baru saja mengumumkan bahwa vaksin berbayar itu dibatalkan. Ya, ini menarik juga, dan yang mengumumkan kali ini Pramono Anung, dan kemudian saya baca Twitternya Pak Dipo Alam, mantan Sepkap. Dia bilang, nah ini baru benar, yang mesti ngumumin itu Pramono Anung, bukannya orang bersorban, bukannya buzzer, bukannya siapa-siapa. Ini rupanya orang sekelas Pak Dipo pun dalam bahasa anak sekarang terpaksa harus nyinyir melihat situasi semacam ini. Nanti sebetulnya kalau saya bayangin Pak Pram, teman baik saya, dia pakai sorbannya si siapa oknum itu tuh, supaya terlihat bahwa ada dua orang yang tampil, yang pakai sorban dan yang pakai otak gitu kan. Pramono kan otaknya bagus kan. Jadi kita lihat sebetulnya banyak orang di istana yang mau tampil supaya Pak Jokowi tahu mereka lagi berfungsi. Padahal sebetulnya semakin banyak yang tampil semakin kacau. Jadi memang Pramono adalah orang yang mengerti isi, bahkan kunci-kunci rahasia di istana. Saya kira Pram yang paling paham tuh. Karena dia yang mampu untuk bikin relasi politik, dan ya, pengalaman politik Pram itu luar biasa. Jadi saya paham kalau akhirnya Pram yang ngomong itu supaya semua diam ya. Jadi, ini keadaan kita begitu. Dalam keadaan pandemi COVID yang berantakan beginian, thereof one must be
silent. Begitu sebetulnya. Nah, ini keadaan yang ya, tapi kita sudah duga dari awal ini pasti begini terus. Dan Pak Jokowi karena dia bingung apa yang telah diputuskan, dia ambil inisiatif sendiri itu mondar-mandir jalanin fungsi RT RW itu, yaitu bagi-bagi sembako dan obat. Iya. Yang seharusnya dia yang putuskan sesuatu seorang, ini dia bikin sendiri. Nanti bisa Pramono bilang ya Pak Jokowi keluar dari keputusan karena nggak ada keputusan sidang kabinet bahwa Jokowi mesti bagi-bagi obat. Dia adalah pemimpin itu tinggal di tempat lakukan koordinasi. Akibat dia jalan-jalan ya bawahannya juga bingung apa yang mesti diucapin. Iya, iya. Kan yang dibutuhkan orang sekarang itu bukan fotonya Pak Jokowi atau video Pak Jokowi bagi sembako, tetapi bagaimana pemerintah menyediakan dana kalau mau PPKM darurat, kalau mau lockdown, sembako bisa sampai ke semua rumah tangga. Saya bisa membayangkan betapa repotnya Pak Jokowi harus keliling ke seluruh Indonesia bagi-bagi sembako itu. Dan seolah-olah ini masih mau kampanye, jadi ini beliau itu betul-betul nggak punya pengetahuan tentang sosiologi masyarakat, tentang psikologi emak-emak. Itu yang marah-marah jengkel ya Jokowi bagi-bagi sembako di beberapa tempat. Dan kita menghitung kalau Pak Jokowi malam-malam pergi atau keluyuran pergi bagi sembako, nilai operasi pas pampres itu lebih banyak daripada yang dibagikan tuh. Karena ini adalah kegiatan yang berbahaya gitu. Banyak orang yang menganggap Pak Jokowi ambil risiko apa. Dan pas pampres kan 2 hari sebelumnya udah ngamanin wilayah itu pasti kan, dan uang udah turun segala macam tuh. Jadi biaya untuk mempertahankan pencitraan itu justru memboroskan lagi keuangan negara tuh. Ya. Kalau Pak RT kan modalnya berapa Pak RT? Cuma paling modal 2 cangkir kopi. Pak RT modal mandir 3 jam bagikan, dan Pak RT yang paham tentang keadaan masyarakat. Jadi ini Pak Jokowi selalu ingin nyuri poin. Padahal sebetulnya dia udah pointless. Nah, sebagai wartawan yang pernah meliput cukup lama di Istana Kepresidenan, saya tahu setiap kali kunjungan presiden itu biayanya besar sekali karena tidak hanya melibatkan pas pampres, tapi melibatkan Koramil setempat, Polres setempat, bahkan Polres setempat itu turun tangan itu. Jadi dan itu biaya mobilisasinya nggak kecil itu dibandingkan kalau itu dana mobilisasi itu dibagikan untuk sembako, dikonversi menjadi sembako rakyat, itu udah besar sekali. Ya begitu keadaannya kan, dan rakyat jengkel sebetulnya. Ini presiden ngapain sih mondar-mandir? Nanti lama-lama ada yang bilang saya pindahkan ke Papua tuh. Sama seperti Bu Risma yang nggak paham tentang psikologi politik, psikologi masyarakat, lalu memilih kalimat yang sebetulnya menyakiti rakyat Papua. Jadi keadaan semacam itu juga yang dirasakan rakyat umumnya. Presiden sebetulnya sedang menyakiti rakyat karena rakyat nunggu kebijakan. Itu yang ditunggu rakyat. Nah, presiden penuhi tuntutan rakyat itu dengan tampil bawa kamera, bawa pas pampres yang pasti menghabiskan uang. Nggak ada kepekaan betul nih dalam upaya kita untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan bangsa. Nggak ada kepekaan. Saya kalau kita coba berempati ya, Bung Rocky, dengan Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi itu sekarang situasinya teraliniasi gitu, dan beliau itu terlepas dari realitas yang sesungguhnya, karena ternyata kemarin kan kita sebelumnya bingung ada sejumlah menteri yang jalan-jalan di Amerika ya, itu Menteri Perdagangan sama Menteri Investasi yang saya kenal wajahnya, dan itu publik ribut kenapa dalam situasi begini tiba-tiba jalan-jalan ke Amerika dan alasannya mencari investasi, mendatangkan investasi. Hari begini siapa yang mau investasi? Nah, kita lebih terkejut lagi ketika muncul juga larangan. Lagi-lagi Pramono yang menyampaikan bahwa para menteri itu dilarang untuk pergi ke luar negeri kecuali Pak Jokowi. Lah kok bisa Pak Jokowi nggak ngerti ada menterinya jalan-jalan ke Amerika itu? Dan kita udah berkali-kali menganalisis bahwa akhirnya yang kita sebut presiden itu sebetulnya dia tidak memimpin itu karena nggak ada ide. Apakah dia berkuasa? Dia juga tidak berkuasa karena di sekitar dia itu orang bikin string, bikin benang untuk ngatur dia sebetulnya secara halus itu. Udah Pak Jokowi pergi aja belusukan segala macam, dan orang tahu bahwa dia akan diledek. Jadi sebetulnya ada semacam konspirasi aneh di istana yang memang
menginginkan supaya presiden itu buat kesalahan terus-menerus, karena memang dia tidak mungkin untuk diminta untuk memimpin. Jadi udah dirumuskan, mungkin oligarki udah ketemu dengan 2-3 partai yang potensial untuk narik diri dari istana. Ini yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi saya melihat nasib dari bangsa ini adalah dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin, juga tidak bisa berkuasa. Kalau dia berkuasa, mestinya seluruh perintahnya didengar oleh kabinet kan. Ada yang bilang, ya udahlah, silakan aja presiden ngomong, kita nyari vaksin, minta divaksinasi di Amerika sambil hahaha dengan alasan nyari investasi. Jadi dia tidak berkuasa sekaligus tidak memimpin. Lalu presiden apa? Dia memang menang pemilu, itu doang. Menang pemilu tapi tidak kuasa, tidak memimpin. Iya. Kan gila. Nah, dalam situasi semacam itu kan sebenarnya secara personal kita bisa berempati dong dengan Pak Jokowi. Karena situasi yang Anda gambarkan tadi kan sebenarnya situasi yang tidak membahagiakan sama sekali. Kalau orang seperti kita kemudian tidak punya kekuasaan, ya itu kita malah enak-enak aja. Tapi kalau realitasnya kita sebagai presiden, tapi kita nggak berkuasa, nggak memimpin, itu kan menurut saya itu sebuah sebuah situasi yang saya sulit untuk menggambarkan bagaimana perasaan itu kalau menimpa pada kita gitu, Bung Rocky. Kalau ilmu psikologi udah bilang kan, ini orang ini juga mengalami ODGJ nih. Pasti dia mengalami gangguan jiwa tuh, karena dia nggak pegang kontrol tuh. Padahal dia tahu bahwa setiap saat bakal ada keresahan sosial baru tuh. Dia tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi di belakang ruang rapat istana itu tuh. Bahwa para menteri saling WA untuk saling menilai ini gimana pemimpin kita ya. Tapi memang keadaan kita ada di dalam situasi pandemi, energi untuk memaksakan perubahan juga seringkali terhalang. Tetapi kalau kita lihat di bawah itu keinginan untuk mendorong perubahan itu udah nggak bisa ditahan lagi. Jadi saya menganggap Pak, di sekitar Jokowi elitnya lagi bikin kalkulasi nih. Loloskan perubahan sosial secara cepat atau menunggu menunggu kedunguan demi kedunguan dibuat oleh kebijakan presiden kan. Jadi, semua ini berawal dari memilih seseorang yang dalam kapasitas kurang gitu. Jadi bukan, kita tidak menjelekkan Pak Jokowi, memang dia kapasitasnya kurang. Jadi mau diapain gitu kan? Basir mau bantu juga udah nggak bisa. Nah, mungkin sekali PDIP yang lagi berpikir, oke, beliau sudah selesai. Karena itu kita pelan-pelan susun perubahan secara konstitusional. Nah, pikiran itu juga yang kita sebagai analis mulai bikin kalkulasi. Kenapa ada reaksi publik yang besar-besaran di daerah itu? Apa ada semacam pengerahan untuk delegitimasi? Ya, kita nggak tahu tuh. Apa namanya, kalau kata kue sera-sera. Ya. Mungkin begini ya, ini supaya nggak salah paham dan kemudian digoreng macam-macam. Yang Anda maksud mungkin ODGJ ini lebih pasnya orang dengan gangguan jabatan seperti yang kemarin itu kan, karena jujur aja kan ini yang terganggu jabatannya Pak Jokowi ya, bukan secara kejiwaan kita belum tahu karena itu bukan kompetensi kita gitu, Bung Rocky. Memang kita tidak punya kompetensi untuk menilai itu, tapi kita bisa baca beberapa gejala bahwa beliau sebetulnya cemas. Oke, kalau kita perlu istilah, ya kecemasan itu manusiawi itu, karena beliau mesti mikirin ekonomi dan pandemi. Tetapi dalam ilmu psikologi itu tetap mesti dianggap sebagai ada namanya GAD, General Anxiety Disorder. Ini kita pakai bahasa ilmiah deh. Jadi disorder kecemasan yang agak umum, semua orang mengalami itu. Sri Mulyani mengalami gangguan jiwa agak ringan juga tuh. Semua menteri sebetulnya mengalami gangguan jiwa agak ringan. Karena nggak mungkin dalam situasi semacam ini orang itu kesehatan jiwanya itu normal. Tidak mungkin itu. Secara teoritis setiap ketidakmampuan untuk membayangkan masa depan di mana harapan itu hilang, maka orang mengalami kecemasan. Nah, kecemasan itu adalah gangguan jiwa yang minor. Nah, itu kira-kira. Tapi yang paling jelas adalah gangguan jabatan. Iya. Nah, dalam situasi semacam ini, menurut saya ini kalau kita mau serius mencermati ini agak sangat berbahaya dong situasi bangsa ini. Ketika tekanan pandemi semakin serius, ekonomi juga makin serius, dan kita butuh seorang pemimpin yang kuat yang bisa mengendalikan situasi, sementara Pak Jokowi, saya menggunakan bahasa netral, kemudian teraliniasi gitu, terlepas dari
dari realitas dan kemudian tetap asik dengan gayanya lama seolah-olah dia masih berkampanye. Nah, itu istilah bagus juga tuh, teralienasi. Artinya ada kesadaran palsu di dalam dirinya. Itu namanya alienasi, artinya dia membayangkan sesuatu yang dia nggak mengerti, tapi tetap dia anggap bahwa itulah wilayah paling comfort zone dia. Jadi Pak Jokowi balik lagi pada tadi wilayah betul. yang Ya. apa namanya comfort zone dia tadi itu, karena dianggap bahwa ini adalah satu proses kampanye yang panjang. Jadi presiden masih anggap bahwa dari 2014 sampai 2024 itulah masa kampanye, karena itu bahasanya dan gesturnya nggak berubah. Jadi beliau masih mengingat terus apa yang diajarkan pada dia 2014 itu kan, oleh penasihat-penasihatnya. Begini Pak cara melambaikan tangan, begini Pak cara menyapa rakyat tuh. Dia ada di situ di dalam kenikmatan palsu itu. Iya. Nah, saya kira tepat untuk menggambarkan situasi itu, karena apa? Agak mengherankan dalam situasi seperti sekarang kemudian beliau mengambil langkah semacam itu. Tetapi dengan penjelasan Anda tadi, itu memang comfort zone-nya Pak Jokowi ya, ketika beliau pusing melihat itu, melihat berbagai persoalan dan kemudian beliau lari seperti itu. Itu jadi apa ya? Kalau zona nyaman tuh ya ketika ada peristiwa apa-apa orang kemudian menarik ke kepompongnya, dan kebetulan kepompongnya Pak Jokowi di situ. Ya, bagus betul sebetulnya dalam upaya untuk merawat batin dia supaya tidak terpengaruh dengan isu. Tapi justru dengan cara itu orang menganggap dia tidak paham bahwa ada selain comfort zone-nya ada wilayah yang dangerous. Jadi zona yang berbahaya justru yang tidak dipahami oleh Pak Jokowi. Jadi sudah kita mungkin tiba pada satu kesimpulan bahwa ini bangsa memang harus dibersihkan seluruhnya, dan pembersihan itu yang sedang berlangsung. Jadi mereka yang menganggap Pak Jokowi tetap melayani rakyat, itu sebetulnya juga masuk dalam gagal jiwa tuh. Jadi orang-orang yang di sekitar Jokowi juga yang mengalami gagal jiwa atau nggak punya jiwa lagi tuh, sehingga membiarkan Pak Jokowi seolah hidup dalam kepompong comfort zone-nya sendiri itu. Dan ini sesuatu yang yang membahayakan, karena setelah kepompong itu mau jadi kupu-kupu, dia lihat hutannya udah nggak ada tuh. Oke. Kalau kasus Pak Jokowi kita bisa memahami, Pak, itu comfort zone-nya Pak Jokowi. Tetapi bagaimana dengan orang yang tetap mengeluh-ngeluhkan, mendewa-dewakan Pak Jokowi dan menganggap bahwa dalam situasi semacam ini Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat sensitif terhadap penderitaan warga, makanya kemudian dibelain malam-malam datang bagi-bagi sembako sendirian. Ini orang-orang yang sebetulnya nggak punya harapan, tapi berharap pada orang yang nggak punya harapan lagi kan. Jadi kita mau terangkan itu sebagai dalam istilah yang lebih tepat itu fatalistik gitu. Jadi udahlah, orang yang udah fatalistik ya udah, dia penciumannya itu walaupun nggak kena COVID udah hilang, dia nggak bisa lagi mencium nilai-nilai etis dari kekuasaan, kemampuan dia untuk menganalisis gejala kecil udah nggak ada. Jadi udah fatalistik aja. Mari kita sama-sama mendukung Presiden Jokowi. Iya, mendukung untuk diturunkan. Betulnya begitu kan rakyat. Ya, ini kalau orang dalam budaya Jawa dikenal ada satu istilah yang saya kira bisa menggambarkan situasi itu, Bung Rocky disebut, Anda pasti pernah mendengar juga, pejah gesang derek Jokowi. Itu kan hidup mati atau mati hidup ikut Pak Jokowi. Itu boleh kalau itu bukan soal politik. Dalam politik dibutuhkan kritisisme itu untuk mengevaluasi dan menganalisis keadaan. Kalau hidup mati ya itu ya silahkan. Kalau romance antara sepasang suami istri itu atau sepasang kekasih itu menghendaki hidup mati, ya udah lakukan aja. Tapi ini soal bangsa, hidup mati bangsa itu ada di dalam kebijakan. Nah, kebijakan yang dihasilkan oleh orang yang fanatik semacam ini, mau hidup mau mati, itu artinya mematikan bangsa sebetulnya. Padahal kita ingin hidup-hidup, bukan hidup mati itu. Biarkan aja, ya mau mati mati aja. Tapi bangsa ini kan nggak boleh mati itu. Ya, sama dengan. Kalau Basar memang mungkin itu, Basar memang menghendaki keinginan untuk bunuh diri ada, tapi nggak mampu juga. Jadi bayangkan, Basar harusnya bunuh diri kan, melihat keadaan yang buruk. Tapi untuk bunuh diri pun dia nggak mampu. Jadi memang udah fatal. Oke, Bung Rocky, mari kita terus amati, karena menurut saya kalau dari sisi fenomena politik
kita ini situasi politik Indonesia memasuki masa-masa yang sangat menarik gitu ya. Dan sebagai orang yang mengamati, ini kita tidak boleh melewatkan satu detik pun karena situasinya bisa dengan cepat berubah. Betul, mungkin 1 detik setelah kita tutup pembicaraan pagi ini, tuh WA group di antara kabinet mulai lagi tuh. Kapan ya kita lakukan konsolidasi untuk mengakhiri kabinet? Itu seperti yang sedang terjadi. Iya. Oke. Terima kasih, Bung Rogi. Sip.